Oke, sudah rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali tanpa ada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Yang selanjutnya mari kita niati apa yang kita kerjakan hari ini benar-benar hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya kita langsung saya share screen dulu ya, izin share screen dulu. Semoga nggak seperti yang kemarin yang double-double itu. Kita share screen, saya share screennya pakai yang ini aja. Udah kelihatan? Bagi yang kalau sudah nanti ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, Pak, Oke. sudah. Oke, ya. Sudah. Ya, bismillah. Ini saya buka Sabrim. Sabrimnya kelihatan ya? Di Sabrim ini, kemarin kan kita sudah nyoba pakai buat ini, localhost PHP MyAdmin. Kemarin kita cek yang PHP MyAdmin. Ini bagi yang belum nanti ada masalah instalasi SAMPP, silakan install TeamViewer, nanti WA TeamViewer-nya nanti saya remote dari rumah. Jadi saya benar-benar seorang-orang ini kayak wis nang sebelahmu, saya pakai ngontrol laptop kalian. Jadi insya Allah tetap walaupun kita jauh tapi bisa dekat gitu. Nawang tadi sudah saya kontrol, saya TeamViewer, alhamdulillah proses harusnya kalau sudah ke download yang 32 bit insya Allah bisa. Ini kemarin sudah buat, kemarin kurang lebihnya DB-nya ada DB-SPP. Nah, ini yang kemarin DB-SPP Rendra. Kemudian yang selanjutnya localhost, kemudian kemarin kalian sudah di htdoc. Di htdoc itu app SPP Rendra. Nah, ketika sudah jalan, sudah membuat seperti ini, DB app SPP Rendra, nanti akan muncul seperti ini. Ada Bootstrap 5, Lips, kemudian Pix, dan seterusnya. Akan muncul seperti ini. Nah, kita buat dari awal. Kita menghubungkan di sini, ya. Kita buat indeksnya. Nah, yang perlu kalian ini open folder ya, di Sabrim. Ini saya buat tutorial di sini, yang saya praktekkan di sini. Ini pakai Sabrim. Sebenarnya kalau saya pribadi senangnya pakai VS Code ya. Cuma nanti takutnya kalau VS Code nanti ada yang laptopnya dari kalian yang keberatan. Jadi yang paling lumayan powerful tetapi ringan itu pakai Sabrim. Nah, oke, lanjutnya open folder ya. Open folder itu kalian arahkan ya. Saya mohon maaf sekali lagi yang karena saya pakai Linux, arahkan di folder htdoc kalian. Nah, kebetulan di saya itu kan di var, ini kan di var www, kemudian HTML. Nah ini iki seleken app SPP Rendra ini seleken ya. Di select app SPP nama kalian, kebetulan punya saya app SPP Rendra. Kalian open. Nah, ini kalau sudah open nanti akan muncul gini. Nah, ini pastikan seperti ini. Langkah awal ketika Sabrim, di Sabrim buka Sabrim, pastikan kalian buka folder ya. Sekali lagi, open folder, kemudian arahkan di htdoc kalian, di app SPP nama kalian. Ini posisi di sini ya. Nah, kalau sudah, ini kita simpan saja, langsung aja langsung buat file, ini disimpan. Kalian buat aja disimpan, simpannya ini buat aja di sini, kemudian kita simpan.
Ini arahnya sudah diarahkan lagi, ini punya saya masih agak ini. Harusnya ketika kalian sudah open folder itu sudah mengarah ke aplikasinya. Ini saya simpan indeks, simpannya pakai nama indeks.php. Saya simpan. Nah, ini sudah tersimpan seperti ini, indeks.php. Langkah selanjutnya, ini kita buat tag HTML. Kita buat HTML dulu dah. Jadi HTML, tag tipe HTML, dan seterusnya. Kemudian di sini kita titelnya, kita beri judul sistem informasi, sistem informasi SPP, pembayaran SPP. Kasih nama kalian juga boleh di sini, misalnya Rendra. Oh, ini jangan pakai gini, pakai ya biasa aja. Ini kita simpan. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nanti akan muncul. Ini masih kosong, cuma titelnya sudah berubah. Sistem informasi pembayaran SPP Rendra. Ini terlalu panjang jadi gini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Kita ini sudah. Yang selanjutnya kita arahkan. Nah, kita arahkan CSS-nya dah. CSS-nya kan ini di Bootstrap 5, di folder Bootstrap 5. Nah, di sini kita buat link rel, link rel, href-nya adalah Bootstrap 5, kan foldernya di sini. Kita mau ngakses ini ya. Bootstrap 5, CSS, kemudian nama foldernya adalah bootstrap min.css. Bootstrap min.css ini. Nah, kita mau ngakses ini. Caranya href-nya adalah bootstrap 5 slash, kemudian ini slashnya ada folder CSS. Kita masuk di folder CSS, kemudian nama filenya. Nama filenya adalah kita sebut bootstrap min.css. Bootstrap min.css. Itu kita coba, kita simpan. Nah, kita F5 lagi, kita F5, kita ngeceknya gini dah. Ngecek pertama, ini benar pondaknya, ini sudah href-nya benar mengarah pondaknya. Saya ulangi ya, saya ulangi dulu. Klik kanan, view page source. Nah, view page source nanti akan muncul seperti ini, kita klik. Nah, kalau muncul wakeh ini berarti sudah benar. Tetapi kalau nanti ada file not found atau file enggak ada, berarti kalian nulisnya alamat ini keliru. Alamat ini keliru, kurang tepat. Saya ulangi, saya jelaskan di sini. Ini adalah href-nya adalah bootstrap. Bootstrap itu foldernya ini. Karena kita posisi di indeks mau ngakses bootstrap 5, berarti bootstrap 5, kemudian masuk di folder CSS, ini di folder CSS. Nah, ini kan banyak. Nah, yang kita panggil sementara itu adalah bootstrap min.css. Ini sudah selesai, head-nya sudah, berarti kalau tadi sudah, enggak ada masalah. Sekarang kita lanjut lagi, kita mau buat apa? Kita buat dulu, kita buat nav. Nav itu buat apa namanya? Nav. Nah, enaknya pakai Subrim, dia akan ketika nav dia akan sudah otomatis nutup gitu. Nav, kita buat kelas bar dulu. Kelas di sini adalah navbar, spasi navbar dark, karena pengen yang hitam atau gelap, navbar dark, kemudian bg step dark. Kemudian enter. Nah, navbarnya sudah kelihatan. Kemudian setelah navbar kita buat ahref dulu. Jadi kita buat ahref
href. Ini href. Kita paker dulu, tutup dulu A-nya. Sorry, A. Tutup A-nya. Nah, setelah tutup A, di sini kita buat A-nya ada kelas lagi. Kelas. Di sini ada navbar, brand, navbar, kemudian navbar, brand. Nah, ini apa sah? Saya tak terangi lagi dulu, maaf. Bijim-bijim. Navbar dark itu sebenarnya isinya isi dari di sini, Cah. Isi dari CSS-nya ini. Kamu lihat ya, bootstrap min CSS. Ini. Ini isinya itu kelas-kelas yang ada ini isinya banyak. Oh, sorry, TTA keliru. Bukanya keliru. Nah, ini isinya banyak, Cah. Banyak banget. Dua womrono. Kemudian ini manggil. Kalau kita berdasarkan awal-awal di apa namanya di CSS itu pemanggilannya ada dua, bisa pakai kelas, bisa pakai ID, bisa kelas. Kalau kita buat saya buat lagi misal di sini CSS gitu, CSS saya simpan. Ini sudah benar. Saya tes saja ini untuk penjelasan aja ya. Tes CSS. Ini saya taruh di luar. Nyimpennya saya taruh di luar. Nah, ini di sini kalau pengen nulisnya kalau kelas itu gini, titik navbar misal gini. Nah, ini sini gini. Di CSS-nya itu titik nav, kan kalau titik nav ini. Nah, di pemanggilannya di HTML itu kalau titik itu jadinya dia sebagai kelas. Tetapi nanti kalau misal di sini misal background color-nya transparan gitu. Misal contohnya gini. Kemudian ada buat lagi, saya buat ID nav. Nah, kalau pager dia sebagai ID. Jadi ini dasar aja. Manggilnya misal di sini kita coba dulu aja. Ini tes gini, tes. Kemudian ini tesnya saya kasih warna ini aja, yellow. Kemudian ID ini tes biar kalian tahu sebelum saya lanjutkan di bootstrapnya. Misal di sini background color-nya red. Red, Ctrl S, saya simpen. Nah, saya manggil lagi. Ini saya remark dulu aja deh. Ini saya apa namanya? Sebelum saya lanjutkan. Ini kita menjelaskan dasar dulu untuk CSS awal. Ini ring rel. Nah, ini arahnya kan saya mau manggil di sini karena dia sejajar berarti langsung tes titik CSS. Tes titik CSS tanpa folder karena dia sejajar. Kita simpan, kita mau nyoba. Misal di sini bodinya saya kasih kelas apa? Tadi kelasnya apa? Di sini tes. Ini ada tes. Nah, kelas tes. Tes. Kemudian saya buat misal di sini P ini Ctrl S. Kita F5. Nah, ini jadi yellow. Ini jadi udah otomatis manggil di sini ada yellow. Karena apa? Di bodinya saya buat aturan kelasnya kelas tes. Kelas tes itu isinya apa? Isinya background color-nya yellow. Pak, seumpama ini saya buat P-nya aja yang warna ini. Bisa nggak? Kita coba. P-nya di ini kita buat ID karena dia pager. Di sini pager. Nah, manggilnya ID. Kita coba apakah bisa. ID, kemudian nama ID-nya apa? Tes. Oke. Kita coba F5. Nah, ini udah bisa. Di paragrafnya dia dark red, jadi warnanya dark red, tetapi di bodinya dia kuning. Ini kurang lebihnya seperti itu. Nah,
Karena kita itu kesulitan mengatur di apa namanya CSS sendiri. Nah, ini kita pakai namanya frameworknya pakai Bootstrap. Jadi kita lebih memudahkan kita untuk membuat sesuatu itu lebih mudah. Jadi kita nggak usah mikir apa namanya mikir ini untuk apa, tetap apa namanya keindahannya seperti apa, desainnya seperti apa, tinggal menggunakan kelasnya aja lah. Di sini kalian yang perlu diamati ya ini get started atau ini pakai doc. Nah, ini kalau kalian mau menggunakan di sini ada layoutnya. Ini macam-macam kalian harus ngerti, minimal kalian nanti akan harus tahu grid-nya. Oke, ini awal aja. Ini tesnya saya hapus, kelasnya ini saya hapus pakai pengantar tadi. Ini saya hapus, kita lanjutkan pakai nav-nya. Ini saya unremark atau remarknya saya hilangi. Ini kembali seperti ini, navbar brand. Kemudian di sini href-nya kita buat aplikasi SPP. Navbar brand. Nah, kasih navbarnya, navbar brand, kemudian ada kolomnya, kita kasih kolom MD itu yang middle, yang kecil, jadi ada MD, MS, MD 3, kolom LG, lux 2, kemudian ME 0, PX-nya kita kasih min 3. Nah, ini yang perlu kita amati. Di sini ada kalian harus ada layouting. Ini ada grid-nya. Grid itu kalian biar tahu. Kolomnya itu ada row, kolom, kemudian ada macam-macamnya. Nah, ini kolomnya kalau XS itu MD berarti nanti maksimal lebih besar sama dengan 768 pixel. LG itu kalau lebih besar 992 pixel. XXL ini ada seperti ini. Jadi kita membuatnya pakai MD. Kita pakai MD, aplikasi SPP. Kemudian lanjutnya href-nya kita pagar dulu. Navbarnya sudah. Setelah A, kemudian kita membuat UL. Nah, kita coba dulu aja ini hasilnya seperti apa. Kita cek. F5. Nah, ini sudah kelihatan aplikasi SPP. Nah, kita buat menunya, muncul di sini, di sebelahnya. Ini sudah aplikasi SPP, kita buat menunya. Di sini kita buat UL. UL-nya kita buat kelas. Kelasnya navbar, strip, nav. Kemudian ada VX-nya 3. Kemudian di sini ada UL. UL itu kan unorder list. Nah, ini berarti ada LI-nya. Kita kasih LI. Bandu LI. Kemudian di sini LI-nya ada kelasnya. Kelasnya nav item. Nav item. Nav item. Kemudian ada kelas lagi X wrap. Kemudian di A-nya LI-nya ada A, ref, ini pagar dulu. Kemudian di sini ada kelas. Kelasnya adalah BTN Danger. BTN Danger, di sini ada
Saya dikasih sign out. Nah, nanti kalian posisinya itu ada untuk sign out. F5. Nah, ini sudah. Wis mening lah, nang kini warnanya udah kelihatan beda. Ini sudah aplikasi ada sign out. Kita buat yang sininya. Lanjut. Ini navnya sudah, navbarnya sudah. Kita buat untuk yang bawahnya. Kita buat kelas div kita buat kelasnya ada row, kita buat baris row, ada div container, kemudian kelasnya container, kemudian fluid. Ini setelah container fluid kita buat lagi row lagi, div class lagi row, kemudian kita buat div lagi. Oh ya, pastikan nanti struktur ya, mesti hierarki ya. Kalau pakai subdim insya Allah nanti sudah ini div class call md 2. Bawahnya lagi di sini ada menu untuk sidebarnya. Ini UL lagi kelasnya apa? Kelasnya adalah nav flag. Kemudian di sini ada flex kolom next flex kolom. Kemudian di sini LI-nya kita buat LI. LI bukan ini LI. Kemudian kelasnya kelas navlink. Kemudian ada text start. Nav item sih, bentar, untuk LI-nya nav item, PG-nya info, kemudian ada border bottom, border LI-nya sudah, kemudian A-nya sudah dikasih A, ref, ini paper dulu, kemudian kelasnya apa? Kelasnya di sini ada navlink, link, kemudian spasi, kita kasih lagi text start, spasi, harusnya kosong, ini dark, kemudian sudah ini dikasih lagi spannya kita kasih data, ini data feedernya, data creator, ini dikasih punya file, kemudian di sini di sini ada kelas, kita simpan. Ini sudah kelihatan kelas. Kemudian sudah ya, ini kalau UL-nya sudah, berarti nanti tinggal kasih LI-nya. Kalian tinggal copy aja LI-nya, misal di sini ada kelas, nanti kita buat lagi, di sini ada
Ini di copy dulu aja. Kita taruh bawahnya. Paste, ini jadi bisa habis kelas siswa. Kemudian kita buat lagi, ada siswa petugas, kemudian kita coba F5, nanti akan muncul. Ini belum benar, tapi nanti kita benarkan. Nah, ini sudah ke F row container class. Kemudian oke, kita buat lagi mouse saya macet. Oke. Nah, di sini kita ini kan ada tutup. Nah, tutupnya div class MD lah, ditutupnya yang sini. Ini kan MD sudah lah, di sini tadi harusnya kita tutup aja gini. Dipastikan kalau di sublim ini ditutup. Sebenarnya kalau dibesarkan atau ini banyak, tetapi ini ditutup dulu. Kita membuat div class MD bukan MD2 tapi MD10. MD10 isinya apa? Isinya nanti berisi dengan kontennya. Misal di sini nanti isi konten. Kemudian Pak, untuk WC. yuk, siap. Ini sudah, row-nya sudah, konten di sini. Kita simpan dulu. Kita F5. Kontennya. Oke, sebentar. Kita coba dulu. Kita F5. Tulisannya saya kok nggak bisa. Nah, ini masih href-nya belum ini. Kita close dulu. Kita akan lagi kita add nav. Ya, kita cek dulu, kita teliti, habis itu row, container fluid, ada row lagi, ada row, kemudian
kemudian ada call MD, call MD 2, call MD 2, isinya UL-nya nav, flex column, oh, ini keliru, volume, simpan dulu. Ini sudah, nah ini volumenya tadi ada keliru, kemudian kolom, kemudian nav item, nav item, BG-nya info, nav item, BG-nya nav item, BG-nya info, border bottom, bordernya border bottom, border dark, benar. Ini sudah, nanti ditambah. Ya? Kenapa? Mau ambil obat sebentar, Pak. Ya, siap. Selanjutnya ini kalau MD10 isi konten, mudah. Nah, tambah lagi di bawah sendiri, ini ada script, ini teks HTML, JavaScript, kemudian SRC. SRC-nya apa, Cah? Di SRC ini di sini kita buat manggil di sini. Kita pengen manggil bootstrap main.js. Nah, jadi berarti di sini kita arahnya foldernya adalah bootstrap 5, kemudian foldernya JS, folder JS saja. Kita pengennya folder JS slash, kemudian kita arahkan bootstrap main.js. Nah, simpan. Kemudian kita F5. Nah, ini sudah kelihatan href-nya, tapi ini nggak tahu nanti saya ini apakah di punya saya harusnya sudah href. Harusnya ini cuma nanti saya restart dulu aja. Ini petugas, nanti kalian nambahi lagi lah di sisi isi kontennya ini kita rubah. Di kontennya kita rubah, isinya adalah di sini kita nulis tag PHP, kemudian tutup PHP. Di tab, di sini ada variabel hal, kita buat variabel, isinya apa? Ini nanti dulu aja, sorry. Ini nanti dulu aja, untuk yang ini nanti dulu. Ini untuk tampilan awal kurang lebihnya seperti ini. Ini isi konten, nanti isi konten itu berubah-ubah. Jadi sesuai dengan ketika kalian ngekliknya itu, misal di sini kelas, dia nanti isinya data kelas. Siswa berarti isinya data siswa, petugas juga sama. Kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk hari ini kurang lebih kayak ini. Nantilah kalian tambahi di sini, kalian isikan lagi. Ini kan masih petugas, sampai petugas. Nah, isinya kan banyak, Cah. Tabelnya master kan ada apa ya, SPP, kemudian apalagi di sini kan ada macam-macam. Ini punya saya, ini macet. Nah, ini ada kelas, pembayaran, petugas, sama siswa sudah, petugas sudah, kelas sudah, berarti yang kurang apa ya? Pembayaran ya?
siswa OSPP. SPP di sini nanti buat, nah ini di copy aja, copy ini SPP. SPP, kemudian buat lagi UN lagi di sini apa pembayaran, ini pembayaran. S ini jadinya nanti kurang lebihnya ini kita F5 ini sudah. Nah, nanti diklik tinggal ini punya saya karena macet, stop di sharing itu macet, nanti hasilnya ini bisa diklik. Jadi kelas, kemudian siswa, petugas, SPP dan pembayaran. Ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi nanti lebih mudah ya. Jadi tampilannya lebih simple kalau kalian di ini tampilannya lebih simple. Itu kurang lebihnya seperti ini dulu. Untuk tambahnya nanti dipahamin kemarin dipahamin kemarin anu burung ya yang pakai function belum di kelas 11 itu? Belum. Nggak pakai function ya? Buatan, Mbak. Oh ya wes, nanti kita ini aja. Ini tampilannya kurang lebihnya enaknya kalau pakai bootstrap seperti itu. Lebih gampang banget ya. Jadi lebih mudah, lebih apa namanya? Kalian lebih enak untuk mengerti. Jadi lebih gak kangelan lah untuk di bootstrapnya, di tampilannya. Tapi kita tinggal nanti mematangkan di bagian PHP-nya. Jadi sementara seperti ini dulu tampilannya, nanti sambil jalan ya, sambil jalan karena ternyata kalian di ini belum ya, mesti di function belum pakai function. Nanti kita buat yang mungkin lebih mudah daripada mudah dipahami. So, kalau seperti ini ada yang mau ditanyakan, Cak? Ada yang ditanyakan? Ada? Virgo guyan-guyu berarti siap untuk ke KUA kayaknya. Ya, Fek ya? Siap nang KUA, Fek? Nah, kok kula ta, Pak? Virgo ini Mita, Pak. Mita. Oh, Mita. Nawang, Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi lek Mita ini nanggonku cedak ciptaan. Ini Mita terus ini Virgo. Ini sebelahan ini. Pripun, Pak? Enggak, Pak Rin. Kebetulan di share screen saya itu kelihatan bahwasanya Mita itu sebelahan karo Virgo. Jadi Vega, Nadia, Mita, Virgo, Putri Ngamilul dan kawan-kawan. Mita antum lho Pak niki. Obrok, Pak. Enten obrok. Oh iya, obroknya wis mengkode. Yes, gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, nanti saya upload di YouTube. Kalaupun tadi ada yang kecepatan, kemudian ada yang kurang paham, didelok ya, udah. Misalnya ini benar-benar diusahakan benar-benar dikerjakan. Iki njaluk tulung tenan iki, bener-bener kerjakno. Mumpung titik, jadi saya ngajarnya ke dikit-dikit cuma dikit-dikit. Jadi walaupun kan pembelajarannya seharian, tetapi materinya itu lek komo tok garap tenanan kan 15 menit sebenarnya. Cuma harapan saya karena ini juga masih benar-benar pandemi dan kalian juga nanti ini itu diusahakan untuk mengerjakan. Lek tok tunda, nah ini anu aja. Ini kan lembaran baru. Mesti lembaran baru itu kita buat benar-benar dari yang kemarin masih sederhana, tugasnya sakmono. Engko lek komo tok tunda-tunda itu tambah wabot ya. Tambah berat.
tambah susah lah. Jadi apa ya, di kerjaan yang belum punya laptop diusahakan pinjam laptop, diusahakan yang duwe ikhtiari lah ya, mesti ikhtiar kita nanti 1 jam dulu mbak, apa sapa tonggo mas bro sis, saya pinjam bentar 1 jam untuk ngerjakan, habis itu tak kembalikan, sudah tuh. Benar-benar kamu ngerjakannya itu beneran, itu nggak ada 1 jam tugas-tugas ini. Tapi harapannya kalau misal itu kita 6 bulan aja, misal di benar-benar UKK ini sampai UKK 6 bulan, insya Allah nutut, saya yakin isok nyampe, iso kamanu bisa lebih mudah untuk memahaminya, seperti itu. Itu kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada ini, ada yang mau disampaikan nggak? Selain mungkin ya unek-unek toh yang selama ini. Silakan kalau mau nyampaikan. Nggak ada? Nggak ada, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Karena punya saya ini apa jenenge masih ya, jangan keluar dulu sebentar. Ini saya oke, saya stop record dulu.